Sekarang bansos tadi banyak sekali yang kita bahas. Saya juga berkali-kali ditanya soal bansos ini. Begini Pak, secara ringkas kenaikan harga telur, harga ayam dan beras akibat El Nino musim kemarau yang panjang sehingga musim tanamnya bergeser Pak. Tidak bisa setiap kali ada kondisi seperti ini seluruh pejabat terutama juga Pak Menteri alasannya El Nino, dan itu berulang-ulang. Menyalahkan alam adalah perbuatan dan sikap yang paling mudah banget. Orang yang tidak tamat SD pun bisa itu. Kalau sudah rusak, salahkan alam. Kalau sudah tidak panen, salahkan banjir. Gampang banget. Lebih lanjut lagi, salahkan takdir. Selesai sudah. Jadi nggak ada gunanya kita ini. Nggak ada gunanya gagah-gagahan. Oleh karena itu, bansos diperlukan. Apakah pemilu atau tidak pemilu? Yang bangun jalan tol siapa? Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu siapa sih? Adanya Pak Jokowi. Masa karena pemilu terus kita stop? Gitu. Tapi kita boleh berpandangan, tapi kan saya punya hak untuk menjelaskan itu yang terjadi di pemerintah. Bahwa akibat itu ada keuntungan itu soal lain. Tapi kira-kira itu intinya yang terjadi Pak. Jadi selama ini petani miskin bukan karena persoalan hama atau semata-mata persoalan alam El Nino, tapi karena tidak becusnya tata kelola perdagangan. Jadi petani kita jadi miskin karena tidak becusnya tata kelola perdagangan. Hari ini ketika beras harganya mahal, kita ingin menurunkan harga gabah. Konyol sekali. Gara-gara ingin beras murah, kita ingin turunkan harga gabah petani. Itu tindakan yang konyol. Harusnya petani diberikan harga yang bagus, beras kepada konsumen diberikan harga yang terjangkau, agar rakyat bisa membeli semuanya. Itu tindakan yang benar. Persoalan konsumen, sebagai konsumen kita membutuhkan harga yang bagus dan terjangkau, itu urusan pemerintah, urusan Pak Menteri Perdagangan. Jadi jangan petaninya diajak miskin. Sebagai penghasil beras, harusnya kita berterima kasih kepada petani, karena kita tidak akan bisa makan tanpa mereka berproduksi. Berikan dia harga yang bagus, Bulog harus beli itu. Persoalan konsumen harus kita lindungi, agar bisa menjangkau harga beras kita, harga sembako kita. Itu tugas pemerintah. Segera Bapak harus perbaiki agar Bapak tidak membuat justifikasi dalam pertemuan kita seperti ini. Jadi urusan jabatan baru 3 bulan, urusan hal yang biasa saja. Perbaiki bahwa Bapak harus beli gabah petani. Jangan berkelit bahwa tidak bisa. Aturannya melarang kami membeli melebihi aturan main. Itu harus dirubah. Sepanjang Bapak tidak serap hasil pertanian, sepanjang Bulog tidak menyerap gabah petani, maka situasi ketidakstabilan ini akan terus terjadi. Beras yang paling dibutuhkan kita serahkan hampir 80% kepada pihak swasta gabahnya. Lalu kita ingin tertib, lalu kita ingin stabil, nggak masuk akal. Tidak masuk akal ketika petani menghasilkan diserahkan langsung kepada tengkulak dan lalu kita minta stabil. Rumusnya datang dari mana? Harusnya Bulog sebagai garda depan dalam persoalan menjaga stabilitas pangan, Bulog yang harus membeli. Dan petani memang harus diberikan harga yang bagus. Sebagai penghasil kebutuhan strategis, petani memang mutlak harus diberikan harga bagus. Jangankan 7.000, 9.000 pun layak Pak. Kita kan belum sama semuanya makan gandum kan. Kita belum bisa kan berganti makanan sepenuhnya kalau bukan dari beras. Mungkin memang pimpinan saatnya kita lakukan evaluasi tentang ketahanan pangan. Sesungguhnya yang dituju harusnya bukan ketahanan pangan dalam konteks kita melakukan tata kelola sembako dan khususnya tata kelola perberasan. Jadi ketahanan pangan yang penting rakyatnya makan, yang penting kebutuhannya terpenuhi, persoalan datangnya dari mana nggak penting. Kalau sudah merasa kurang segera import.
jalan yang paling mudah. Lebih mudah daripada memperbaiki 30% irigasi pertanian yang rusak. Lebih mudah daripada membantu pupuk petani. Jadi gampang banget dan lebih mudah para mafia pangan mendapatkan komisi, mendapatkan duit. Mungkin juga kecipratan pada oknum-oknum pemerintah. Jadi itu satu. Sesungguhnya yang dituju harusnya kedaulatan dan kemandirian pangan. Kita makan apa saja terpenuhi, tercukupi, tetapi merupakan hasil yang kita ambil, yang kita produksi, yang kita tanam, yang kita panen dari bumi pertiwi ini. Yang katanya bumi yang sangat subur sekali. Sesungguhnya iklim yang diberikan oleh Tuhan terhadap Republik ini luar biasa. Kita memiliki sinar matahari yang cukup, kita juga memiliki curah hujan yang cukup. Sesungguhnya kondisi itu sudah bisa diprediksi karena memang Indonesia ada di belahan tropis dengan memiliki iklim tropis. Jadi ada hujan yang cukup, ada sinar matahari yang cukup. Sehingga tidak bisa setiap kali ada kondisi seperti ini, seluruh pejabat, terutama juga Pak Menteri, alasannya El Nino. Dan itu berulang-ulang. Menyalahkan alam adalah perbuatan dan sikap yang paling mudah. Paling mudah banget. Orang yang tidak tamat SD pun bisa itu. Kalau sudah rusak, salahkan alam. Kalau sudah tidak panen, salahkan banjir. Gampang banget. Lebih lanjut lagi, salahkan takdir. Selesai sudah. Jadi nggak ada gunanya kita ini. Nggak ada gunanya gagah-gagahan.